Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada, asal masih bisa dijangkau oleh internet. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan di akhir zaman ini adalah yang sangat bertujuan menghantar kehidupan berkenan untuk menjadi persekutuan yang besar Tuhan bersama dengan umatnya di Yerusalem baru. Kita sudah mendengar bagaimana hebatnya tempat itu, bagaimana mahalnya tempat itu, terbuat dari emas dan mutiara. Tiada tempat yang seperti itu, hanya satu-satunya Yerusalem. Dan inilah yang kita akan lihat dari firman. Doa kita biar semua kita ada di sana nantinya. Yang ada di sini, yang mendengarkan firman ini. Untuk itu, mari kita akan lebih memperhatikan. Kita sudah mendengar orang-orang yang nantinya ada di sana adalah orang-orang yang benar-benar ya disucikan, telah menyucikan jubahnya. Ini kita akan memperhatikan tentang pakaian. Di dalam Wahyu pasal 7 kita akan mulai melihat itu. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Penduduk di Yerusalem baru itu semuanya berjubah putih, dan jubah itu adalah yang dibuat putih. Di sini tadi kita baca mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih. Jadi dicuci, dibuat putih. Ini harus kita perhatikan karena ada bedanya nanti dengan pakaian yang disengaja bentuknya semuanya sudah ditentukan. Jadi kalau dibuat putih itu ada bedanya. Untuk siapa pakaian yang dibuatkan? Itulah untuk
pelayan-pelayan yang sekarang kita yakini pelayan-pelayan untuk akhir zaman. Jadi pelayan-pelayan untuk akhir zaman, mereka tidak disebut membuat pakaiannya putih, tapi harus menerima pakaian yang ditentukan. Inilah yang kita akan perhatikan. Memang kalau nggak sungguh-sungguh memperhatikan, tidak ada artinya. Dan kalau bukan Roh Kudus yang menolong kita mengerti. Ya. Jadi pakaian dari orang-orang banyak adalah yang mengalami dibasuh, dicuci. Tapi kalau pakaian para pelayan-pelayan itu sudah ditentukan. Nah, jadi nggak boleh pilih-pilih. Dalam artinya tanggung jawab dan penyerahannya harus beda. Karena pakaian itu udah boleh roba-roba. Begitu dikasih ya terima. Tapi kalau pakaian dari orang-orang banyak itu, kita baca di sini adalah yang dibasuh, dicuci, membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi ini untuk orang banyak, dan untuk pelayan itu masih berbeda. Nah, mari kita baca dalam Keluaran pasal 28 supaya semakin bersungguh-sungguh, supaya semakin memberikan satu kehidupan yang pasrah kepada Tuhan, supaya semakin memiliki pelayanan yang terarah. Pelayanan akhir zaman bagi pelayan-pelayan Tuhan untuk nantinya hasilnya adalah orang-orang yang siap ke Yerusalem baru, di mana tidak ada noda, tidak ada sedikit cacat celah, dan sudah melalui pengoreksian mata Tuhan yang sangat teliti. Jadi pelayan-pelayan untuk itu mendapat pakaian yang sudah ditentukan. Keluaran pasal 28 mengenai pakaian iman, mengenai pakaian iman. Haleluya. Keluaran pasal 28 mulai ayat 1. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu, dan dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eliezer, dan
Itamar. Harusnya engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu. Iya, jadi sudah ditentukan. Tidak boleh tawar-menawar. Dan berbeda dengan pakaian umat tadi, itu melalui pengurusan. Kalau ini sudah ditentukan. Tidak boleh tawar-tawar. Tidak boleh nolak. Jadi penyerahannya yang mau menjadi hamba Tuhan harus seperti itu. Kalau waktunya harus mati jatuh, tidak takut. Seperti Yesus, saudara-saudara. Jadi, kalau Yesus menebus, menyucikan kita, orang-orang yang menang, pelayan-pelayannya, maka semua kita harus memandang kepada penyerahan Yesus. Kiranya Tuhan tolong kita, karena di dalam penyerahan Yesus yang sangat dalam, kita harus berada juga di sana. Saya mau mengajak kita juga melihat, biar kita lihat dari firman Tuhan. Dari Injil Yohanes saya mau mengajak kita memperhatikan firman Tuhan ini. Dari Injil Yohanes ini, Injil yang menunjukkan keilahian dari Yesus, tetapi kita harus memandang apa yang diperbuat. Ada yang bantu baca Yohanes 14 mulai ayat 21. Yohanes 14 mulai ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Iya, jadi kita sudah melihat bagaimana, dan kalau kita akan memperhatikan lagi di dalam ayat yang lain, bahwa penyerahan Yesus harus benar-benar untuk menjadi contoh bagi kita. Sekarang saya mau mengajak kita melihat dulu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 23 sampai 26, tolong baca.
Yohanes 12 ayat 20. Ya. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dilayani. Amin, saudara-saudara. Ya, inilah pakaian yang ditentukan langsung untuk pelayan-pelayan di akhir zaman, mempersiapkan orang-orang kudus masuk ke Yerusalem baru. Tidak mungkin dikerjakan oleh penyerahan yang tanggung-tanggung. Tidak mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mengerti. Sebabnya harus banyak berserah, harus banyak sungguh-sungguh belajar. Ya, ini Yesus kalau menunjukkan dirinya bagaikan biji gandum yang mati. Begitu kita diterangkan di sini ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi keberhasilan itu harus ada penyerahan, berani mati. Jadi nggak banyak saudaraku yang mau. Nggak banyak. Tapi Yesus berkata, ini bahwa dia adalah bagai biji gandum yang jatuh dan mati. Itu dia berkata tentang dirinya. Dan dia berkata ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini saudara-saudaraku, pakaian itu adalah menunjukkan hidup seseorang. Pakaian itu adalah menunjukkan hidup seseorang. Ada pakaian tentara biasa, loreng-loreng. Ada pakaian polisi, kita sudah tahu. Ada pakaian dokter. Ada pakaian pegawai negeri, guru dan murid, semua. Dan pakaian itu menunjukkan juga identitasnya. Jadi pakaian yang ditetapkan untuk imam, itulah kehidupan Yesus harus ada pada pelayan-pelayan Tuhan. Siapakah yang berani untuk menerimanya? Kalau kita berkata, Tuhan, tolonglah hamba, pasti Tuhan kuatkan kita. Dan kita adalah salah satu yang dipakai Tuhan. Dan untuk mempersiapkan ke Yerusalem baru itu, kita harus melihat
contoh yang dari Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi kalau Yesus bukan untuk dilayani, pakaian untuk pelayan Tuhan harus siap juga. Tidak harus dilayani, tapi melayani. Kiranya Tuhan tolong kita. Itu sebabnya kalau saya semakin memperhatikan kehidupan sekarang, karena apa yang dikatakan Yesus ini adalah penurutan sampai kepada mati keinginan daging, tidak bersuara, tidak menolak. Sekarang pelayan-pelayan, ya kalau dibilangin saja langsung kabur. Itu banyak itu. Saya bersyukur bertahun-tahun saya ada di situ sekolahnya. 2 tahun lebih. Tidak boleh berkata tidak, harus iya semuanya. Dia bilang, menit jam 5 ya, sebelum jam 5 ini halaman harus bersih, termasuk kandangnya BABI, ya, yang dibuat kandangnya. Jadi kalau mau membersihkan, dia bilang harus angkat. Ya, itu diangkat sudah dan dikasih periuk yang sudah bocor. Jadi bersihin semua, baru diangkat. Ya, tirislah kuahnya. Kadang ke badan, kadang ke kaki, ya pokoknya gitulah. Jadi kita nggak boleh menolak. Nah, ini bagaikan pakaian bagiku yang sudah ditetapkan. Saya tidak menolak, saya tunggu. Sehingga kalau dia bilang sebelum jam 5 semua ini harus bersih. Jam 5 orang datang di gereja itu berdoa pagi. 2 tahun nggak pernah saya membantah. Saya mohon Tuhan tolong saya kuat terus, nggak pernah sakit. Padahal ya mungkin banyak yang tahu kalau namanya orang latihan pengerja namanya. Mau makan enak, makan cukup aja belum tentu. Nah, jadi begitu terus. Ada kadang-kadang dia lihat, karena ya tempat kami itu terbuat dari bilik. Jadi biar kita di kamar sini, kalau diintip dari kamar sana bisa dilihat lagi ngapain ini si Manik ini. Jadi dikasih nasi, kita dari pagi udah langsung ke sawah. Jadi jam 5 tadi habis doa itu
jam 6 dia kasih makan babi, habis itu semua baru langsung ke sawah kerja tua. Nah, pulang jam 12 ya dikasihlah ini makanan ini, tapi gitu. Nah pas kita doa makan, Tuhan berkati makan, aku panggil manik. Ya om, enggak ada bilang tidak, enggak boleh diam-diam, enggak boleh bilang tar, hebat. Ya om, kamu pergi lagi, ambil kayu 1 kali lagi. Nasi itu taruh aja di situ, jangan dimakan. Nah itu pakaian saya, namanya kehidupan yang saya harus menyerah, walaupun itu belum apa-apa, tapi kedisiplinan semua sampai keteguhan kesediaan ada untuk saat-saat sekarang ini. Saya tidak benci, saya tidak menyukai, saya suka, saya senang, malah saya syukuri, karena itulah yang mendidik saya, dan dari situ saya boleh semakin mengerti biji gandum yang mati itu seperti apa ya, dan juga saya semakin mengerti kehidupan daripada Yesus itu, bahwa dia tidak menolak kepada Bapaknya semua iya, tidak ada kata tidak. Ya semoga kita mulai mengarah bagaimana pelayan Tuhan yang benar di akhir zaman ini, untuk bisa dipakai Tuhan. Karena pengertian isi hati Tuhan itu adalah penyerahan, mau bagaikan biji gandum yang mati. Saya bukan berarti anti yang sekolah, tapi ini harus sekolah kepada Yesus langsung ini, nggak ada dosen yang lain, nggak ada guru yang lain, karena Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Ada kata harus, tidak bisa ditolak, tidak bisa dibantah. Kalau lulus di dalam hal ini, berhasil, saudaraku, berhasil. Tuhan bisa memakai dengan banyak hal-hal ajaib. Tidak pelayanan otak, tidak pelayanan pintar-pintarnya manusia, tapi pelayanan kuasa Allah yang nyata. Inilah biar semakin nyata kuasa Allah. Kemarin satu kita sudah jawab, apakah Israel yang hilang itu orang Batak? Saya sudah jawab dengan tegas di YouTube, tidak. Dan setelah pertanyaan seperti malam ini, besoknya saya sudah bikin juga jawaban untuk itu. Ada lagi satu lagi, kalau dulu Roh Allah ada
ada pada seseorang nyata kuasa Tuhan, dan roh itu tetap tinggal membimbing seseorang. Ya, amin. Tetapi sekarang juga sebenarnya ya masih ada lah. Hanya kadang-kadang kita nggak tahu siapakah orangnya. Pasti masih ada. Masa segini banyak orang nggak ada yang mengikut Tuhan? Kalau tidak ada yang mengikut Tuhan, ya enggak sesuai dengan penyerahan ini. Apa yang dikatakan, aku sebagai biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, itu menunjuk dirinya yang menurut sampai mati. Saya yakin pasti ada juga yang mau seperti ini. Saya yakin. Hanya di manakah? Jadi kalau dulu ya memang udah langsung tertulis, jadi kita tahu. Dan dulu itu juga penyerahannya bersungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Ya, inilah yang kita lihat. Siapapun pelayan-pelayan sekarang, kalau ada penyerahan, mau bagaikan biji gandum yang jatuh dan mati, pasti roh Tuhan bekerja di dalam dia dan terjadi hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib. Tapi sekarang ini dengarkan firman Tuhan aja bisa langsung marah, bisa berlawan, bisa lari, bisa tidak mau, bisa tersinggung. Iya. Tapi kalau di sini kita lihat, Yesus berkata, di mana saya berada, disitulah pelayanku. Dan Yesus menunjukkan dia sebagai biji gandum yang mati. Makanya tidak mau banyak yang seperti ini. Tapi kalau ada yang seperti ini, pasti terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, kita berdoalah biar banyak, termasuk kita sendiri juga berusaha biar kita ikut di dalamnya. Kalau baca dulu sama-sama Yohanes 12 ini 23 sampai 26. Sudah ya, dapat ya? 1, 2, 3. Kalau boleh yang online juga dah, baca dah. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa memelihara aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kalau kita ingin dihormati Bapa, mari kita renung-renungkan ini. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Yesus menunjukkan tempatnya dia
adalah bagaikan biji gandum yang jatuh dan mati. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, kita boleh mendapat keselamatan kalau apa yang kita baca di dalam Markus pasal 16 ayat 15 itu, pergilah kamu ke seluruh bumi. Kapan ini boleh terjadi? Setelah Yesus mengalami bagaikan biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, baru itu menjadikan banyak buah-buahnya. Jadi kalau kita boleh selamat, itu adalah karena Yesus rela menjadi biji gandum yang mati. Seluruh pakaian imam itu nanti harus mengarah ke kehidupan Yesus itu. Walaupun pada saat itu mereka disebutkan ditahbiskan oleh penyembelihan darah korban domba, jantan, dan lembu muda itu. Tapi semua adalah mengarah kepada bagaikan biji gandum yang mati itu. Jadi Rasul Paulus tidak salah kalau dia berkata begini. Mari kita mau baca ini. Kita akan baca dalam Filipi pasal yang ketiga ini. Ya, kalau ada yang suka baca, bolehlah mulai 7 ya. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, jadi itu dahulu pencapaiannya itu akan hal perkara dunia, termasuk kehidupan yang dihargai, dihormati, itu dia dapat. Pencapaian waktu dia itu, dia sudah termasuk orang yang terhormat, bukan orang-orang biasa. Ya, dia termasuk ilmuwan, dia termasuk yang dihormatilah. Terus Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. ya, Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. ya. Jadi Rasul Paulus mengerti bagaimana berhasil di dalam pelayanan akhir zaman ini. Ya, Rasul Paulus itu dia itu dihormati bahkan oleh bapak-bapak ahli Taurat saat itu, yang disebut 70 tua-tua yang hebat, yang disebut kelompoknya Sanhedrin itu.
Paulus ini juga mendapat pengertian yang dalam tentang itu semua. Dan di dalam hal ini juga kita sudah lihat juga, memang harus tetap ada peningkatan dari kebenaran Taurat kepada kebenaran dalam Yesus. Kita sudah sedikit, bila perlu nanti kita ulang-ulang lagi terus sampai benar-benar bagaikan kita memama biat, udah dikunyah-kunyah lagi, keluarin kunyah-kunyah lagi biar benar-benar sehat. Itulah menjadikan dia binatang yang halal karena memama biat. Jadi kalau binatang yang tidak memama biak itu haram itu. Jadi kita juga harus belajar ulang-ulang firman Tuhan. Jadi di sini kita lihat Rasul Paulus mengerti arti dari biji gandum yang mati. Itu membuat berhasil. Bukan cara Taurat, bukan pendidikan dia, bukan kepintaran dia. Dia terus terang berkata. Itu sebabnya saya bukan berkata, ya kalau mau sarjana teologi segala macamnya silakanlah, tapi tanpa belajar isi hati Tuhan. Ini apapun pengetahuannya tentang teologi ini, Rasul Paulus dibilang itu semua sampah kok. Dia orang terpandang yang berpendidikan. Saya pikir, saya yakin dia tinggi, dia punya apa Pak Umi? Detail apa? Sertifikat ya? Dokter lah. Iya. Saya yakin itu. Tapi dia bilang itu apa? Bukan itu. Sampah. Ya, tapi saya bukan bilang nggak perlu, silakanlah. Ya, karena itu boleh dipadu nanti. Ya. Tapi tanpa di sini mengerti biji gandum yang mati, itu kemana itu nanti? Paling ujung-ujungnya di UUD, ujung-ujungnya duit, cari duit. Ya, pelayanan cari duit, apa semua cari duit. Kalau untuk cari kehendak Tuhan, rela. Pakaian-pakaian itu kehidupan Yesus yang diletakkan kepada kita, tidak boleh menolak, harus menerima ini. Dan saya perhatikan di sini Rasul Paulus itu ngerti, dia masalah menulis buku. Ya, diperhitungkan 14 buku yang jadinya semua kitab suci. Sampai pihak sebelah ada banyak yang marah-marah. Dia bilang kitabnya Kristen itu karangan Paulus si bangsat si, aduh apa segala macam begitulah kata mereka. Ya itu kan sesuai penyerahan masing-masing. Itu menjadi mantap. Kalau benar-benar berserah, dia bisa masuk di dalam isi hati Tuhan. Yang mengerti apa yang harus diperbuat, dan ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Sehingga kalau mengerti ini, saya yakin sampai gereja terangkat, gereja dalam kerajaan 1000 tahun, gereja naik ke Yerusalem baru, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini pasti dipakai oleh Tuhan. Saya yakin itu, nggak bisa tidak. Karena kalau itu tidak terjadi,
berarti Tuhan itu gagal. Tapi jalannya nggak ada duanya, ya ini satu. Yesus sudah tegaskan, di mana saya berada, di situ pelayanku. Hamba Tuhan semua harus ini. Cuma hamba Tuhan sekarang berani enggak? Dia langsung lihat, kalau nggak kaya, nggak mentereng, nggak ini, oh, belum kita nanti di situ. Makan aja belum tentu bisa di sini segala macam. Untuk jadi pengerja lah ya istilahnya. Seringkali begitu. Tapi kalau Tuhan mau memberkati anak Tuhan, yuk, biarpun padang gurun bisa jadi tanah yang subur dengan tumbuhannya yang paling bagus dan hasilnya yang paling bagus. Karena hasil itu bukan tanah yang menentukan, hasil itu Tuhan yang menentukan. Berhasil itu Tuhan yang menentukan. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa menentukan. Berhasil, iya. Tapi memang adalah ya, karena memang kita kalau umpamanya seperti kami dulu di sini Puan, pangkat tertinggi di situ paling kepala kampung. Kalau pergi nanti ke Sigalangan, pangkat tertinggi baru camat. Nah, kalau ke Medan baru gubernur. Memang itu. Tapi kalau Tuhan kita itu ajaib. Di mana air yang sedikit dia bisa bikin ikan yang gede, tahu gede, besar. Karena tempatnya cuma dikit, yang nggak bisa lari lah, tinggal kita ngambil. Enak. Kalau Tuhan mau memberkati, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini maksudnya. Ya, jadi jangan kita takut. Tapi syarat ini harus terima dulu, bagaikan pakaian pelayan Tuhan. Mati dulu akunya. Ini dibutuhkan. Sebabnya kalau saya perhatikan ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saya pikir banyak juga orang nggak mau mengkhotbahkan ini karena nggak enak, saudara-saudara. Bagi dirinya dan bagi jemaat, apalagi jemaat yang hanya ingin berkat, jemaat ingin masalah selesai. Ya, kadang bisa berani berpuasa 2 semalam suntuk, tapi setelahnya berkat sama masalah selesai. Habis itu nanti sudah keberkatan, masalah selesai, ya karena itu sasarannya. Ya udah cukup sampai di situ. Tapi kalau bisa mengerti ini, sampai Tuhan Yesus datang, kita tetap mengasihi Tuhan. Ini seperti Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dengan penderitaan Yesus itu bukan hal yang sangat mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Dihina, diolok, dia tidak buka mulut. Haleluya. Seringkali banyak orang ya, belum dihina, belum diolok, malah langsung ditambah-tambahin. Kalian ngomongin aja, aku ya. Nggak ada yang ngomongin. Tapi dia kayak dikejar-kejar apa gitu kok biar rasa begitu. Nggak ada yang ngomongin. Jadi jangan bikin-bikin. Dulu apa udah bikin. Kayak ahli rahmat.
Lama aja tidak benar. Nggak ada yang ngomongin dia. Tuhan Yesus mau dihina, mau diolok, dia nggak balas. Amin, saudaraku. Haleluya. Di mana Yesus ada, kita mau ada di sana ya. Ku mau di sana, kita harus begitu. Di mana ada Yesus, ku mau di sana. Iya, saudara ya. Jadi gandum yang mati itu masalah penderitaan. Dan saya memperhatikan itu pakaian dari Yesus. Arti pakaian itu adalah menunjukkan menjadi pakaiannya. Kehidupan yang suci, pakaiannya disebut apa? Putih berkilau-kilauan. Itu adalah pakaian orang yang masuk dalam pesta nikah anak domba Allah dan pakaian daripada berkelainan Tuhan. Haleluya. Iya, saudara. Jadi pakaian itu adalah kehidupan. Tadi kita sudah baca, sekarang ada yang baca dulu 2 Timotius pasal 2. Mulai 10, boleh. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Iya, saudara dulu. Jadi, saudara-saudaraku, membaca ini adalah mudah. Tapi mempraktekkan ini bukan satu hal yang mudah. Orang kadang nggak punya duit aja langsung sudah seperti kehilangan apalah gitulah. Mungkin orang bilang kebakaran jenggot lah. Ya padahal dia kan belum mati, hanya nggak punya duit aja. Nah, udah bingung sekali. Padahal benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, itu bagaikan biji gandum yang jatuh. Sebenarnya kalau setia di dalam hal itu adalah untuk menunggu hasil yang luar biasa. Sebenarnya begitu. Karena nanti akan berbuahkan paling sedikit 30, 60 dan 100. Itu artinya. Udah ke situ saudara. Kalau biji gandum satu nggak mau mati, ya tetap sebiji saja. Jadi yang yakin nanti akan masuk dalam perkembangan itu adalah yang mau mati, saudara. Jadi kita ini berlubang mati ini. Tapi mati jangan mati bunuh diri loh ya. Ya berarti kau apa yang mati keakuannya yang melawan firman Tuhan itu, ya, yang bersedih kalau enggak langsung keinginannya terlaksana,
Inilah keinginan Tuhan yang terlaksana. Kalau keinginan Tuhan yang terlaksana, ya kita bersyukurlah. Nanti keinginan kita belakangan. Tuhan dahulu baru kita. Tuhan juga nggak bakal mau dia apa namanya pelit, nggak mau dia berat sebelah, tapi dia dulu yang kita utamakan, baru Tuhan akan utamakan kita juga. Ini saudara-saudara, itu sebabnya kalau kita perhatikan gambaran dari Yusuf itu gambaran mempelai Tuhan, gambaran dari Ayub mempelai Tuhan. Yusuf itu untuk masuk di dalam keberhasilan sampai Raja Firaun melihat kuasa Tuhan yang heran. Itu proses Yusuf itu bagaikan gandum yang mati. Ya, orang dia nggak salah, dibenci terus di rumah. Iya, ini. Coba dulu kalau kita ini di rumah ini, belum apa-apa langsung, oh sih pilih kasih, gini. Kalau isian kasih, aku enggak. Begitu saudara, itu namanya manusianya begitu. Kalau itu nggak ada yang begitu-gitu itu. Apapun itu ya udah. Dia dibenci, diam aja. Malah bapaknya bilang, antar dulu makanan buat abang-abangmu. Pergi aja dia. Tinggal dia dulu. Itu nakal itu semua. Nggak mau dia ngomongin saya. Dia benci sama saya. Nggak mau nyapa saya. Nggak mau berteman. Ya kalau kita nggak disapa ya udah diam aja. Haleluya. Amin. Kelompok ini. Janganlah saudaraku. Kalau mau jadi mempelainya Tuhan, yang diberkati Tuhan, kita belajar biji gandum yang mati. Haleluya. Matilah keinginan daging itu, matilah egonya itu juga. Nanti itu udah jalan itu untuk berhasil. Bahkan kalau saya katakan ribuan kali ganda itu buahnya. Dia dengan begitu ditangkap sama saudara-saudaranya. Sudah datang itu tukang mimpi. Ayo, janganlah kita berutang nyawa. Masukin di dalam apa? Sumur. Masukin. Saudara-saudara itu pengalaman, tidak ada lagi lihat kiri kanan. Hanya satu, mandang ke atas. Jadi kalau kita ada kadang-kala mandang ke atas. Kami belajar selalu mandang ke atas. Saya juga belajar mandang ke atas. Jadi kalau saya begini, Pak Jokowi kita tahu bukan bikin-bikin. Saya belajar mandang ke atas. Belajar mandang ke atas. Tapi juga Tuhan berkati juga. Tapi juga Tuhan buka jalan. Tuhan kita itu kan ajaib. Jadi kita ada kalanya nggak boleh kiri kanan sudah mandang ke atas. Kebetulan ada salah satu saudaranya itu. Ya, lebih baiklah kita jual yang ada kita yang nggak mati. Nanti juga kita dapat duit yang mana kalau udah mati tadi. Semua diangkat dijual. Tapi segala sesuatu apapun reka-reka orang, Tuhan bisa jadikan itu mengangkat kita lebih tinggi. Bagaikan air bah mengangkat perahu makin tinggi, makin tinggi.
Jadi sebenarnya proses biji gandum yang mati itu memang sakit, memang sakit. Tapi kita belajar, jangan sakit hati. Memang sakit, tapi jangan sakit hati. Diolok, dihina, dimarahin, apapun dikata-katain, jangan sakit hati. Memang sakit, sama bilang gak sakit, sakit. Karena biji gandum yang jatuh dan mati ya sakit. Tapi itulah jalannya untuk naik dan berbuah banyak. Tuhan bisa mengatur itu semua. Kebenaran dari Yusuf itu terus diuji. Ini bagaikan ujian bagi pakaian kita. Pakaian itu kan kehidupan kita. Jadi itu juga harus diuji. Gampang robek atau tidak. Jadi ujiannya itu datang lagi godaan dari ya siapa yang menggoda Yusuf? Ya itu Yusuf. Dia bertahan. Tambah lagi biji gandum yang mati. Yusuf masuk lagi di penjara. Tapi apapun itu, Tuhan sanggup menolong. Amin. Tuhan sanggup menolong. Orang kalau mau dipakai di pemerintahan, sedikitnya surat dari ya kepala lorong, kepala kampung, polisi, berkelakuan baik, SK, kami ya berkelakuan baik, ya itu, ya. Tapi kalau itu, kalau Tuhan yang sudah angkat, tidak pakai. Waktunya biji gandum itu akan tumbuh, tak bisa dibendung, saudaraku. Karena itu proses dari Tuhan. Jadi ini yang muda-muda ini harus tahan uji. Ya, jangan mental-mental gampang cium. Kata temanku itu si lambat yang junior itu dengan cemen. Dia jangan ngomong itu. Penakut, payah lu, katanya. Iya, harus kuat. Kita belajar biji gandum yang mati. Jangan dulu nanam. Itu, kuku itu, nanam itu disuruh gurunya. Begini. Jadi dibikin kapas, dibikin air, taruh di situ biji. Iya. Apa itu pelajaran apa itu? Ipa ya, yang bikin kapas, bikin air, bikin biji. Ya biologi. Nunggu ya. Tapi nggak dilanjutin di apa? Di sawah. Ya itu proses itu. Begitu. Kalau sudah nunggu, ya. Tuhan angkat Yusuf dari penjara langsung menjadi raja muda. Tuhan cukup mengangkat kita. Tuhan bisa. Saya punya keyakinan ada waktunya nanti Tuhan tolong kita, Tuhan pakai kita semua. Karena KKR yang terakhir ini pasti harus terjadi. KKR yang terakhir ini terjadinya ada dua. Satu, orang-orang datang dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Dan bisa dibendung. Dan yang kedua adalah pendewasaan Tuhan. Tapi harus hamba-hamba Tuhan yang sudah berpakaian bagaikan penyerahan dari Yesus sendiri.
Ini yang sangat dibutuhkan. Sebab mempersiapkan orang ke Yerusalem baru itu nggak mungkin orang-orang yang sembarangan. Itu orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, diuji, dilatih oleh Tuhan. Ini. Jadi bergumulah, banyak berserah, banyak berdoa. Jangan gampang lari dari panggilan Tuhan. Jangan langsung mengadakan protes-protes, pasrah. Kita sudah lihat Rasul Paulus berkata, yang kuhendaki adalah untuk serupa dengan kematian Yesus Kristus. Ini untuk menjadikan berhasil. Dan kalau pada waktunya, ya terjadi juga apa yang diimpikan oleh Yusuf. Dia lihat bintang-bintang menyembah, atau mulai dari bulir-bulir dari saudara-saudaranya menyembah kepadanya. Pada waktunya saudara-saudaranya itu juga akan melakukan itu, cuma dia nggak terima. Aku bukan untuk disembah, pokoknya kalian sudah tahu, ya udah gitu aja. Karena Yesus itu nggak memerlukan hormat-hormat yang seperti itu. Makanya saudara-saudaraku, ada apa-apa jangan kita tuntut pembenaran, nggak perlu itu. Haleluya. Pembenaran itu buktinya Tuhan nanti akan memberkati kita. Pembenaran itu buktinya nanti Tuhan pakai kita. Pembenaran itu buktinya ada keberhasilan. Dari buahnya lah kita tahu semuanya. Haleluya. Buahnya itu nanti kalau sudah mati dulu. Kalau nggak mau mati ya tetap satu biji. Iya. Apalagi kalau diganggu oleh burung langsung atau dimakan habis. Ini sudah terjadi. Jadi kita sudah melihat, saudaraku, penetapan pakaian itu ditetapkan. Ya, kalau umpamanya untuk tentara tersendiri, untuk polisi tersendiri, untuk dokter tersendiri, untuk pegawai tersendiri, semua tersendiri. Jadi cara hidup hamba-hamba Tuhan harus meniru. Pertama memandang kepada Yesus dan meniru Yesus. Dan Yesus menunjukkan satu yang paling dia tekankan. Dia adalah biji gandum yang jatuh dan mati. Dan di mana pelayanku berada, ya di mana aku berada, di situlah pelayanku berada. Ini sebabnya, saudaraku, siarat ini kalau kita sudah mulai mengarah ke sana, marilah Tuhan sudah akan membentuk kita pada waktunya nanti. Itulah jalannya keberhasilan. Tadi dalam 2 Timotius 2 itu, ya benarlah perkataan ini, benar, nggak bohong. Haleluya. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi saudaraku, kalau kita pakaian polisi yang baiklah. Haleluya. Kalau kita pakaian tentara yang baiklah. Kalau kita pakaian dokter, kalau kita beli bulu, semuanya dikasih diobati dengan baiklah. Haleluya, saudaraku. Nah, kalau kita dapat pakaian dari Tuhan untuk melayani,
kita mau pandang Yesus dan kita ikuti. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau ini sedikit, kalau ada yang mau bertanya biar kita bincang-bincang. Oke. Iya, bagus. Terima kasih, satu doa. Ya. Terima kasih tentang penyesalan diri pakaian yang belajar penting saya pribadi. Kita juga sama semua. Ya, banyak kebukaan semuanya, kebukaan, kejujuran, kebaikan. Itu bahwa tantangan bisa saja terlebih dahulu adalah dari keluarga kita, bisa saja istri, anak-anak. Ya, tidak apa-apa, semuanya memang harus terbongkar. Saya pernah kita pertama dari keluarga kita begitu apa? Iya. Jadi kita sendiri, jadi kita udah pasti. Iya. Amin. Kita menyangkali diri harus. Kita bertekad, amin. Kita berjuang, amin. Kita berdoa, amin. Kita berpuasa, amin. Kita matikan keinginan daging dan kuat hidup, menyangkali diri, amin. Karena yang dari eksternal tentunya mungkin adalah dari istri, anak. Apakah itu walaupun istri adalah yang mengasihi Tuhan, semuanya kita Tuhan semuanya. Istri, anak-anak, isi rumah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana kita harus tetap menang, ya? Semua mengasihi Tuhan, amin. Ya, semua mengasihi Tuhan. Bagaimana kita harus menang terus? Demikian, Pak. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi dari ketekunanlah kita bisa mengalami kemenangan. Karena penabur itu menabur, tapi kapan dia bertunas kan dia nggak tahu, saudaraku. Ya itulah maksudnya. Ya, kapan dia bertunas kita nggak tahu. Jadi penabur itu bersikap kesabaran, ketekunan. Hanya kadang-kadang seperti tadi, saya pikir semua kita mengalami hal yang sama. Tapi di dalam hal ini, kalau kita sudah mengerti, nah jadi sebelum mengerti, yaitu namanya belajar, serba belajar. Kalau sudah mengerti, kita tunggu, kita lihat, masih begitu. Kita kalau paksa, tambah gak kabur. Ya, jadi saya lihat, ya kita harus bisa seperti Yusuf itu, mau aja terus, tidak usah terlalu lihat itu. Jadi seperti orang bilang anjing menggonggong contohnya, tapi bukan istri atau anak maksudnya, ya, tapi itu patah, kapilah lewat. Jadi jangan kita dipengaruhi itu, dan jangan takut. Semua perjalanan itu ada. Baik juga rasul-rasul yang punya istri itu, ada itu, semua itu sama. Jadi kita juga sama seperti bahasa Batak,
Ya kalau sudah berdekat-dekatan, bakono mahidinna, ya kan? Masih kosokan dinna. Mak kuning memulungna masih kosokan. Pinang ini kan. Jadi memang par dulu si Dinain ada. Tapi nanti lama-lama wajib terlupa. Justru itu tunggu waktunya. Jadi ada kalanya gini, untuk bertumbuh itu bukan kita yang menumbuhkan. Kita berkata, oh kok lama banget nggak nunggu-nunggu. Bukan kita, itu urusan Tuhan. Kita kerjanya cuma menabur aja Bapak. Kalau menumbuhkan itu urusan Tuhan. Kan begitu di dalam 1 Korintus pasal 3. Kita hanya menabur dan nanti yang menumbuhkan adalah Tuhan. Kalau manusia lagi nanti ada kerjanya untuk apa? Menyiram. Ya itu 1 Korintus 3 itu apa? Kalau mau dia dulu nggak usah ya, lihat di rumah aja. Ya bolehlah mulai dari ayat 2 lah. 1 Korintus 3 Ya. ayat yang kedua. Iya. 1 Korintus 3 ayat yang kedua. Susulah yang diberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Iya terus. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Jadi ini yang kita nanti-nanti. Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau gitu gimana caranya? Banyaklah berhubungan dengan Allah kita. Banyaklah berdoa kepada Tuhan. Bagaimana lagi orang dia yang kasih pertumbuhan? Kita nggak bisa. Ya kita bilang, ya udah deh kita berdoa lah. Kalau dekat dengan Tuhan, jangan lama-lama lah Tuhan. Ya, itu namanya request. Kalau diluluskan ya, puji Tuhan. Itu bagaimana Tuhan. Jadi yang penting sabar aman. Ada waktunya semuanya. Tapi harus yakin semua tidak pada waktunya. Sama seperti Yusuf itu pada waktunya luar biasa semuanya. Sampai ke anak-anaknya itu makanya anaknya Yusuf menggantikan dan itu berkat sampai kepada kekinian. Itu juga sama dengan Mazmur pasal 34 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang sudah tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Sampai anak-anak cucunya. Gimana? Oh, aku 34 ya. Masih kurang ya. Kurang 4. Oh iya ya. Mau dibaca? Iya boleh. 1, 2, 3, 7. Dari 4 dari 5 lah. Mazmur 37 ayat 25. Iya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua,
Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Iya, jadi makanya kenapa kok anaknya justru begitu? Karena Pak itu ya, kita nggak ada keluarnya dia, nggak ada dia. Jadi karena Yusuf itu dia juga udah bagaikan biji gandum yang mati, yang udah bertumbuh sampai kepada anak cucunya. Nah, jadi kiranya kita semua diberkati sampai kepada anak cucu kita menimbulkan berkat. Tidak harus uang yang dibagi-bagi, karena uang yang dibagi-bagi bisa merantau juga. Tapi berkat rohani dan berkat yang Tuhan khususkan, bukan untuk membuat berantem, tapi Tuhan khususkan memberkati seperti berkat yang luar biasa, mengganti nama dan adalah nama dari anaknya Yusuf yang bernama Efraim. Manasye ya? Oh ya. Manasye Tuhan memberkati. Haleluya. Ada koreksi yang baik. Terima kasih. Dan juga mari bersabar. Mungkin juga menguji kesabaran kita. Doakan yang menyakiti hati kita juga. Sama seperti Ayub. Haleluya. Ayub bisa diberkati sesudah dia mendoakan orang yang menyakiti dia. Iya, jadi ada juga supaya benar-benar biji gandum yang jatuh dan mati. Nggak boleh ada kebencian. Iya, kalau Tuhan tolong. Karena nanti kita akan ke Yerusalem baru. Benar-benar. Ya surga aja bisa diganti kok. Kalau saya semakin lihat itu, wah, Yesus turun dulu ke bumi, ke kita. Nanti Allah Bapa turun bersama Yerusalem baru nanti ketemu di Yerusalem baru. Bapa, Yesus dan umat Tuhan. Indah. Iya, sudah. Oke? Cukup?